Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Atsna Roykana. Saya dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 25040564104 dari kelas 2025E. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa yang tidak santun di media sosial. Nah, sebelumnya, mengapa sih kita harus menggunakan bahasa yang santun di media sosial? Karena kita harus menggunakan bahasa santun di media sosial bukan hanya karena etika, tetapi juga karena ada konsekuensi nyata yang mempengaruhi diri kita, orang lain, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Nah, langsung saja saya akan membahas infografis yang sudah saya buat yang berjudul Jaga Jempol, Jaga Ucapan, Stop Bahasa Tidak Santun di Media Sosial. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah apa itu bahasa tidak santun di media sosial? Ketidaksantunan berbahasa di media sosial adalah fenomena penggunaan kata-kata yang tidak mengindahkan etika, norma sosial, dan prinsip kesopanan dalam komunikasi digital. Nah, hal ini sering terjadi karena pengguna merasa anonim atau terlindungi di balik layar, sehingga berani melontarkan kata-kata yang tidak akan mereka ucapkan di dunia nyata. Nah, yang kedua ada bentuk-bentuk ketidaksantunan yang didominasi atau sering terjadi di medsos saat ini. Yang pertama, umpatan dan kata-kata kasar. Nah, pengguna kata-kata yang secara leksikal dianggap kotor atau bermuatan negatif oleh masyarakat sering digunakan sebagai ekspresi marah, kecewa, atau menghina. Yang kedua, ejekan, hinaan, dan sarkasme. Ini termasuk kritik pedas yang tidak membangun, menghina penampilan, status sosial, atau menggunakan sindiran-sindiran yang kasar dan berlebihan untuk menjatuhkan lawan bicara. Yang ketiga ada hate speech atau ujaran kebencian. Nah, bentuk paling berbahaya yaitu pernyataan yang memicu diskriminasi, kebencian, atau kekerasan yang berdasarkan unsur sara. Dan yang keempat ada pelanggaran etika umum, seperti menulis komentar dengan huruf kapital semua yang diartikan sebagai membentak atau memaksakan kehendak melalui nada perintah yang besar. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, pemicu konflik dan polarisasi. Bahasa yang kasar dapat mematikan diskusi yang sehat, memicu perdebatan tak berujung, dan memperkuat polarisasi atau membagi masyarakat ke dalam kubu-kubu yang saling membenci, terutama dalam isu sensitif seperti politik dan agama. Yang kedua ada gangguan kesehatan mental. Nah, itu bisa jadi korban cyberbullying atau ujaran kebencian dapat mengalami kecemasan, depresi, dan menurunnya rasa percaya diri, bahkan trauma secara psikologisnya. Yang ketiga ada ancaman hukum bagi pelaku. Nah, sesuai UU ITE, pelaku ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 dan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 terancam sanksi pidana dan denda yang besar. Jejak digital itu abadi dan kebebasan berekspresi ada batasnya. Yang keempat ada pudarnya budaya santun. Maraknya bahasa tidak santun menormalisasikan perilaku kasar, terutama di kalangan remaja, sehingga mengikis budaya unggah-ungguh dan tata krama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Yang terakhir ada solusi dan gerakan santun digital. Yang pertama, terapkan prinsip think before you type, atau yang artinya sebelum menekan tombol kirim, berhenti sejenak dan pertimbangkan. Apakah ini benar ya? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti orang lain? Dan apakah saya mau ya dibalas dengan kata-kata seperti ini? Yang selanjutnya, fokus pada argumen, bukan individu. Di dalam berdiskusi, kita dapat mengkritik idenya, tetapi tidak boleh mengkritik orangnya. Hindari serangan pribadi dan fokus pada fakta dan data yang sedang dibahas dalam forum diskusi tersebut. Yang ketiga adalah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita harus menjaga kualitas bahasa kita dan meminimalisir penggunaan singkatan-singkatan atau bahasa gaul yang sulit dipahami oleh masyarakat sekitar maupun orang lain. Kita dapat menggunakan bahasa sapaan yang sesuai seperti bapak atau ibu, kakak atau adik, terutama jika kita mengenal usia lawan tutur bicara kita. Yang keempat, kita dapat melaporkan atau memblokir
jika menemukan konten atau komentar yang melanggar kesantunan atau hukum. Jadi kesimpulannya adalah bahasa kasar di media sosial adalah tindakan yang merusak mental korban, meracuni diskusi digital, dan bisa berujung pada pidana atau UU ITE. Kuncinya, kita dapat menerapkan prinsip jala jempol dan saring sebelum sharing. Jangan biarkan kebebasan berekspresi mengalahkan etika kita. Terima kasih.